Setelah hampir 2 bulan aku belajar Framer, dan ini adalah beberapa hal yang aku sangat suka dan aku tidak suka, dan beberapa cerita lain tentang Framer. Let's go, kita bahas. Oke, seperti di video sebelumnya aku menceritakan pengalaman tentang aku di layoff, dan aku mulai berpikir aku harus bikin web portfolioku, dan kemudian terlintaslah Framer untuk aku pelajari. Sebelumnya untuk web builder sendiri aku sudah belajar Webflow, tapi menurutku learning curve-nya agak ribet, jadi kurang nyaman, sehingga ya nggak lanjut. Sampai akhirnya aku kenal Elf dan ketemulah Framer ini. Jadi tujuan aku belajar Framer ini, aku pengen cepet-cepet bikin web portfolio yang sekarang udah hampir jadi, tinggal beli domainnya. Teman-teman bisa cek di sini. Untuk impresi pertama aku pakai Framer, terlihat sangat familiar dengan Figma, jadi 11-12 lah dengan Figma. Nggak yang sampai aku harus nyari-nyari tutorial yang sangat susah, nggak sampai yang aku harus bener-bener ngulik tutorial gitu. Jadi aku dengan pengalaman yang sudah bisa Figma itu cukup untuk bisa mempelajari Framer. Hal pertama yang aku lakukan untuk mempelajari Framer ini adalah cari template, dan ternyata setelah aku searching memang Framer sendiri menyarankan untuk pakai template untuk belajar pertama. Segi positifnya pakai template Framer ini adalah semuanya sudah dipersiapkan secara proper, baik itu dari tipografinya, kemudian komponen-komponennya, kemudian interaksinya juga udah bagus, dan ini bisa kita pelajari bagaimana menyusun komponen atau elemen atau layout yang baik menurut Framer. Secara personal, aku menganggap belajar Framer ini lebih mudah daripada belajar Webflow. Belajar Framer ini mungkin 1 hari 2 hari sudah mulai mendapatkan feel-nya gimana cara ngaturnya, dan sebenarnya kuncinya adalah kalau teman-teman sudah familiar atau paham dengan konsep auto layout di Figma, ini sangat membantu sekali untuk teman-teman belajar Framer. Easy pokoknya. Kalian juga bisa manfaatkan community atau template-template gratisan atau komponen-komponen gratisan yang dibikin oleh kreator-kreator di Framer. Itu bisa kalian pelajari atau kalian pakai aja kalau memang itu free untuk commercial use. Itu bisa jadi portfolio teman-teman bisa dipakai di web sendiri, atau mungkin kalau memang bisa malah dipakai di personal project kalian. Segi positifnya, seperti yang aku bilang tadi, learning curve-nya lebih gampang untuk seorang desainer untuk mempelajari Framer ini. Terus kemudian draft atau istilahnya project yang gratisan yang bisa dipakai dengan akun gratisan itu lebih banyak, berbeda dengan Webflow yang setahu cuma bisa bikin personal project-nya itu 2, dan kalau mau personal project tambahan itu harus langganan yang lebih harus ada subscription plan-nya. Setidaknya sampai sekarang ya, nggak tahu kalau besok Framer udah mulai meningkat dan usernya banyak, mungkin skemanya juga akan berubah, jadi harus bayar lebih untuk bisa dapat project pribadi lebih banyak. Nah, sekarang minusnya, kalau dari aku pribadi, dari pendapatku pribadi, secara pengalamanku kurang lebih hampir 2 bulan ini belajar Framer, minus yang membuatku sampai Framer nggak bisa kayak gini, itu sebenarnya belum aku temukan. Cuma karena Framer ini lebih ke desainer, sudut pandangnya tuh lebih ke desainer, makanya Framer ini nggak bisa yang terlalu kompleks, misalkan untuk e-commerce atau untuk yang berhubungan dengan transaksi itu belum bisa, berbeda dengan Webflow yang memang sudah lebih advance. Tapi kalau untuk penggunaan pribadi, hanya sekedar landing page, kemudian menampilkan portfolio website untuk pribadi seperti yang aku kerjakan sekarang, ini sudah sangat mencukupi dan lebih dari cukup. Dan sudah ada fitur CMS-nya juga, jadi teman-teman bisa bikin konten-konten yang dinamis, itu macam blog ataupun posting-posting yang membutuhkan data-data yang banyak. Tapi terlepas dari itu semua teman-teman, jangan lupa kalau memang bikin portfolio, case study-nya juga harus bagus. Jadi jangan cuma mementingkan keindahan websitenya doang ya. Jadi ini sebenarnya juga menjadi pengingat buat aku juga untuk
lebih menajamkan case study-nya. Jangan mencari perfection, gimana websitenya itu harus visual perfect, fontasenya, line height-nya, kemudian spacing-nya harus sama dengan desain. Itu harus sedikit diimbangi dengan case study yang cakep. By the way, aku cari-cari di Upwork itu kebutuhan orang yang bisa framer itu juga sudah mulai meningkat teman-teman. Jadi ini bisa jadi nilai plus teman-teman yang tidak hanya bisa Figma doang, tapi bisa mengaplikasikannya menjadi live website dengan tools framer ini. So kayaknya untuk video kali ini itu aja untuk impresiku menggunakan framer selama kurang lebih 2 bulan. Oke? Gimana teman-teman yang baru belajar framer juga, apakah mendapatkan kesulitan atau kemudahan dari framer ini? Kita diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.